Memasuki pekan keempat meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, situasi kian memanas setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan tersebut dilaporkan menyasar kawasan industri strategis yang berada di Provinsi Kasvin, tepatnya di area industri Alborz yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas manufaktur penting di negara tersebut. Sejumlah ledakan dahsyat terdengar di lokasi, memicu kepanikan warga sekitar dan menimbulkan kerusakan signifikan pada berbagai fasilitas industri yang diduga memiliki keterkaitan dengan produksi kebutuhan militer milik Garda Revolusi Iran. Operasi militer ini disebut melibatkan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Angkatan Udara Amerika Serikat, yang dikenal mampu membawa muatan besar dan menjangkau target dalam jarak sangat jauh. Serangan dilakukan secara terukur dengan menargetkan titik-titik yang dianggap strategis. Dampaknya, sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan beberapa di antaranya hancur total. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban luka maupun korban jiwa akibat serangan tersebut, baik dari pihak Iran maupun sumber independen lainnya. Di tengah meningkatnya ketegangan, pemerintah Amerika Serikat melalui komando pusatnya turut merilis rekaman video yang diklaim memperlihatkan detik-detik serangan udara tersebut. Dalam pernyataan resminya, pihak militer Amerika menyebut bahwa operasi ini merupakan bagian dari langkah defensif untuk melindungi pasukan mereka serta sekutu di kawasan Timur Tengah dari ancaman yang dinilai semakin meningkat. Mereka juga menegaskan bahwa target yang disasar adalah infrastruktur dan kemampuan militer Iran, bukan fasilitas sipil. Namun di sisi lain, laporan dari Bulan Sabit Merah Iran justru menunjukkan dampak yang jauh lebih luas. Organisasi kemanusiaan tersebut menyatakan bahwa sejak konflik meningkat, puluhan ribu lokasi sipil telah terdampak serangan, termasuk kawasan permukiman, fasilitas umum, serta pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Bahkan dilaporkan lebih dari 80.000 titik telah menjadi sasaran dalam berbagai serangan yang dikaitkan dengan operasi militer Israel. Data yang dirilis juga mengungkap bahwa ratusan lokasi penting telah terdampak, termasuk puluhan ribu unit perumahan dan ribuan pusat komersial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan krisis kemanusiaan yang lebih besar jika konflik terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian diplomatik. Dalam konteks tersebut, Iran dilaporkan telah mengajukan sejumlah syarat yang cukup tegas jika Amerika Serikat ingin mengakhiri konflik. Di antaranya adalah tuntutan agar seluruh pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk ditutup secara permanen. Selain itu, Iran juga meminta adanya kompensasi finansial atas kerugian yang ditimbulkan akibat serangan militer yang terjadi di wilayahnya. Iran juga mengajukan tuntutan strategis lainnya, yakni kendali penuh atas Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi perdagangan energi dunia. Mereka menginginkan hak untuk mengatur lalu lintas kapal yang melintas, termasuk memberlakukan biaya tertentu sebagaimana yang diterapkan di terusan Suez. Selain itu, Iran meminta jaminan bahwa tidak akan ada lagi tindakan permusuhan di masa mendatang serta mendesak agar Israel menghentikan operasi militernya terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon. Tak hanya itu, Iran juga menegaskan keinginannya untuk terbebas dari seluruh sanksi internasional yang selama ini membatasi aktivitas ekonominya. Dalam hal program nuklir, Iran bersikukuh untuk tetap melanjutkan pengembangan teknologi nuklir tanpa adanya pembatasan tambahan melalui negosiasi, dengan alasan bahwa program tersebut ditujukan untuk kepentingan damai. Sementara itu, Amerika Serikat juga mengajukan sejumlah syarat balasan dalam upaya meredakan konflik. Di antaranya adalah tuntutan agar Iran menyerahkan seluruh cadangan uranium yang dimilikinya dan menghentikan program pengembangan senjata nuklir. Amerika juga meminta akses bebas dan terbuka di Selat Hormuz bagi kapal-kapal internasional tanpa adanya pembatasan sepihak. Selain itu, Iran diminta untuk menghentikan pengembangan rudal balistik serta menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman di kawasan, seperti Hizbullah dan Hamas. Syarat-syarat ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang sangat tajam antara kedua negara, sehingga memperumit proses negosiasi. Seorang pakar hukum internasional menilai bahwa situasi ini mencerminkan pola umum dalam konflik besar, di mana masing-masing pihak memulai negosiasi dengan tuntutan maksimal. Dalam kondisi seperti ini, peran mediator menjadi sangat krusial. Pakistan disebut-sebut mengambil peran tersebut dengan mencoba menjembatani komunikasi antara kedua pihak. Dilaporkan bahwa pejabat tinggi Pakistan telah melakukan komunikasi intensif dengan pemimpin Amerika Serikat, sementara jalur diplomatik dengan Iran juga terus dibangun melalui tingkat pemerintahan. Meski secara terbuka terdapat pernyataan yang menolak negosiasi, bukan tidak mungkin pembicaraan tetap berlangsung secara tertutup demi mencari solusi damai. Salah satu tantangan terbesar dalam proses ini adalah tidak dilibatkannya Israel dalam meja perundingan. Iran secara tegas menolak mengakui Israel sebagai pihak yang sah dalam dialog, meskipun konflik di lapangan menunjukkan keterlibatan yang signifikan. Hal ini menambah kompleksitas dalam upaya mencapai kesepakatan yang komprehensif. Di sisi lain, isu kepemilikan senjata nuklir juga menjadi sorotan utama.
Iran mempertanyakan keadilan dalam sistem internasional yang dinilai membolehkan negara tertentu memiliki senjata nuklir, sementara negara lain tidak. Iran menyatakan bahwa mereka hanya ingin memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sejumlah negara lain. Sementara itu, laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa kondisi di lapangan terus berkembang. Beberapa aset militer dilaporkan mengalami kerusakan, dan terdapat indikasi bahwa persediaan persenjataan di beberapa pihak mulai menipis. Namun, informasi yang beredar masih belum dapat diverifikasi secara menyeluruh. Masyarakat internasional kini menaruh harapan besar agar konflik ini tidak semakin meluas dan dapat segera menemukan titik terang melalui jalur diplomasi. Stabilitas kawasan Timur Tengah menjadi taruhan besar, mengingat dampaknya yang tidak hanya dirasakan secara regional, tetapi juga global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru seputar situasi ini untuk Anda. Akhir kata, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, berikan like jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, serta tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di update berita berikutnya.